semua, kami dari kelompok 11 Proyek RBL Fisika Dasar akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Penerapan Hukum Bernoulli pada Cerobong Asap. Anggota dari kelompok 11 yaitu yang pertama Agatha Grace Simbolon dengan NIM 122440008. Yang kedua yaitu Desrima dengan NIM 12226660044. Yang ketiga yaitu Dian Pratiwi dengan NIM 122260032. Yang keempat Luciana Sinaga dengan NIM 122440008. Yang terakhir yaitu Vera Magdalena Sinaga dengan NIM 122260020. Sejarah Hukum Bernoulli. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, hukum Bernoulli dikemukakan oleh matematikawan asal Belanda yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Pada tahun tersebut, Bernoulli menerbitkan buku hidrodinamika yang mempelajari tentang cairan atau fluida yang bergerak, kemudian dikenal sebagai fluida dinamis. Nah teman-teman, sebelum kita membuat cerobong asap yang terinspirasi dari hukum Bernoulli, tentunya kita harus tahu dulu apa itu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa dalam suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Setelah mengetahui hukum Bernoulli, tentunya kita harus juga mengetahui apa itu prinsip hukum Bernoulli. Prinsip hukum Bernoulli merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Hukum Bernoulli juga merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis yang terdiri dari dua karakteristik, yaitu yang pertama, fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. Yang kedua, fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Nah, rumus dari hukum Bernoulli yaitu P tambah 1/2 kali Rho kali V kuadrat ditambah Rho kali G kali H sama dengan konstan. Setelah kita tahu apa itu hukum Bernoulli dan prinsipnya, sekarang kita masuk ke pengertian cerobong asap. Nah, cerobong asap sendiri merupakan struktur untuk ventilasi panas gas yang gunanya untuk membuang asap dari broiler kompor, tungku, atau perapian keluar atmosfer. Nah teman-teman, cara kerja cerobong asap ini yaitu cerobong asap berada di luar ruangan dan terdapat angin yang berhembus di bagian atas cerobong. Akibatnya, tekanan udara di sekitarnya lebih kecil, udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat udara yang bertekanan rendah. Nah, maksudnya juga asap yang keluar dari dalam dan keluar melalui cerobong asap. Dan hal ini merupakan keunikan dari cerobong asap yang kelompok kami buat. Tujuan dari dilakukannya penerapan cerobong asap menggunakan metode dan alat sederhana ini yaitu sebagai contoh sederhana dari penerapan cerobong asap seperti di pabrik-pabrik yang dimana fungsinya sendiri untuk membubarkan polutan dalam gas buang di wilayah yang besar sehingga terdapat pengurangan pada konsentrasi polutan sesuai dengan batasan peraturan yang ada. Sehingga dengan adanya contoh ini, penerapan ini dapat menunjukkan besarnya peran cerobong asap terhadap udara, serta perusahaan-perusahaan yang melibatkan asap-asap pada perusahaannya yang mungkin membuat polusi udara dapat menerapkan cerobong asap ini. Kelebihan dan kelemahan. Pada alat yang kami buat, kelebihan yang dimiliki itu dapat mengeluarkan asap dengan baik karena tekanan udara yang stabil dan percobaan yang sederhana yang membuat api yang dibutuhkan hanya kecil. Membuat alat ini tidak menggunakan biaya yang terlalu mahal. Alat dan bahannya mudah didapat. Kelemahannya yaitu cerobong asap yang kami buat jika di ruangan tertutup, maka tekanan di sekitar cerobong asap akan besar. Maka asap keluar besar, namun jika berada di ruangan terbuka, tekanannya akan kecil, sehingga membutuhkan api yang stabil untuk menghasilkan asap yang besar. Kita masuk ke cara membuat cerobong asap. Alat dan bahan yang diperlukan ialah spidol, lem kertas,
gunting, penggaris, cutter, lakban hitam dan putih, kertas marmer, kaleng, kardus 15x15, dan kardus 30x25. Langkah-langkah membuat cerobong asap. Yang pertama ialah kertas marmer digunting mengikuti karton atau kardus yang sudah dipotong tadi. Kertas marmer dilebihkan 3-4 cm untuk dapat dilem. Selanjutnya, kertas marmer yang sudah diguntingi mengikuti karton tadi dilem dan dilakban dari berbagai sisi. Setelah dilem dan dilakban, kertas marmer akan menjadi seperti ini. Lalu, potongan-potongan dari kertas kardus yang sudah dilapisi kertas marmer tadi disatukan menggunakan lakban kertas. Setelah potongan karton tadi sudah disatukan menggunakan lakban kertas, maka karton akan menjadi seperti kubus. Nah, cerobong asap yang sudah jadi dites menggunakan kaleng tadi yang sudah dibakar di dalam kubus. Nah, teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok 11.